Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Ismianti dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara dalam pengurusan jenazah, mulai dari cara memandikannya, mengkafaninya, praktek sholat jenazah, serta penguburannya. Yang pertama, cara memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib dalam pemandian jenazah yaitu: 1. Jenazah itu sendiri orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun itu sedikit. Nah, siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Yang berhak memandikan jenazah yaitu: 1. Apabila jenazah itu seorang laki-laki, maka yang memandikannya juga harus laki-laki, kecuali istri dan mahramnya atau keluarganya sendiri. Sedangkan jika jenazah itu seorang perempuan, maka yang memandikannya juga harus perempuan, kecuali suaminya atau mahramnya dari keluarganya sendiri. Nah, jika jenazah itu seorang anak laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil, maka orang dewasa laki-laki ataupun perempuan diperbolehkan untuk memandikannya. Bagaimana sih tata cara dalam pemandian jenazah? Nah, dalam pemandian jenazah ada beberapa langkah atau tahap. Yang pertama, mayat ditempatkan di tempat tertutup. Tujuannya agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikannya saja atau yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi atau dipan, seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat disandarkan atau didudukan pada sesuatu. Kemudian bagian perut disapu dan ditekan secara perlahan agar semua kotorannya keluar. Lalu bersihkan dengan menggunakan tangan kiri. Nah, untuk orang yang memandikan ini dianjurkan menggunakan sarung tangan. Dalam proses ini boleh menggunakan wangi-wangian agar tidak terganggu dengan kotoran si mayat. Yang kelima, kemudian mengganti sarung tangan untuk membersihkan bagian mulut dan gigi. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukannya dan membasuh seluruh bagian tubuhnya. Disunahkan membasuh sebanyak 3-5 kali. Nah, dalam pemandian atau memandikan jenazah ini sebaiknya menggunakan air dingin. Boleh menggunakan air hangat, namun ada karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua adalah cara-cara dalam mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, biasanya atau selanjutnya jenazah dikafani. Dalam pembelian kain kafan ini menggunakan harta peninggalan jenazah itu sendiri ataupun uang si jenazah. Boleh menggunakan uang keluarga ataupun orang yang mengurus selama hidupnya. Nah, berapa jumlah kain kafan yang diperlukan atau dibutuhkan? Untuk jumlah kain kafan yang diperlukan untuk jenazah laki-laki memerlukan 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk jenazah perempuan memerlukan 5 lapis kain kafan dengan tali 7 helai masing-masing. Jenazah laki-laki 7 helai, jenazah perempuan juga 7 helai. Nah, bagaimana cara membungkusnya? Yang pertama, hentangkan tali untuk mengikatnya. Kemudian hamparkan kain helai demi helai dengan menaburkan pewangian atau kapur baris untuk setiap helainya. Kemudian si jenazah atau mayat ini diletakkan di atasnya dan posisi tangannya itu diletakkan di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri atau tangan kiri di bawah tangan kanan. Kemudian tutup menggunakan kain, lalu mengikatnya dengan hati-hati dan dengan sebaik-baiknya.
Yang terakhir adalah penguburan jenazah. Dalam mengubur jenazah ada beberapa penjelasan, yaitu sebagai berikut. 1. Rasulullah menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya mengubur jenazah dilakukan pada siang hari. Boleh pada malam hari, namun harus ada alasan atau sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, dianjurkan untuk meluaskan lubang kubur untuk bagian kepala dan kakinya. Yang keempat, yaitu boleh menguburkan jenazah 2-3 orang dalam satu liang kubur. Namun hal ini dilakukan pada saat perang. Nah, untuk tata caranya, yang pertama adalah jenazah dimasukkan dalam liang kubur dengan posisi dimiringkan ke arah kiblat. Kemudian saat meletakkan jenazah disertai membaca Bismillahi wa ala millati rasulih. Nah, kemudian diazankan. Selanjutnya ditutup dengan papan kayu. Nah, sebelum dikuburkan, ahli waris atau keluarganya harus bersedia sebagai penjamin untuk melunasi hutang-hutang si jenazah pada saat masih hidup. Nah, itulah cara-cara dalam pengurusan jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.